Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapmauli Kudadiri, NPM 2019-1450-1133. Ingin mempresentasikan seminar proposal, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Matahari Department Store Depok Town Square. Sebelum saya memulai seminar proposal, yang saya hormati dosen metode penelitian Bapak Rendika Vladeri SPDM. Oke, baik, saya mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era globalisasi di Indonesia, pada sektor industri retail, persaingan bisnis semakin ketat. Dalam perkembangan organisasi, sumber daya manusia merupakan hal penting dan merupakan peranan utama di organisasi. Sumber daya manusia memiliki pengertian pekerjaan yang diberikan di dalam proses produksi. Karena itu, sumber daya manusia menggambarkan kualitas seseorang dalam beberapa waktu tertentu dalam menghasilkan barang dan jasa. Selanjutnya, sumber daya manusia memiliki pengertian manusia yang mampu melaksanakan kegiatan ekonomis dan mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam hal ini, bagaimana cara menghasilkan kebutuhan masyarakat melalui industri. Sumber daya manusia perlu dijaga, dipertahankan, diperhatikan, dan dikembangkan karena merupakan faktor yang menggerakkan organisasi. Komitmen karyawan terhadap organisasi juga sangat dibutuhkan untuk bisa bersaing dalam pangsa pasar yang ada. Oleh karena itu, perlu diterapkan komitmen organisasi pada setiap karyawan. Tercapainya tujuan dari sebuah perusahaan dipengaruhi juga oleh peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya perusahaan dan melaksanakan aktivitas secara baik. Di sini, pemimpin yang efektif mampu membuat para anggotanya mencapai kinerja yang optimal. Seorang pemimpin yang sangat penting dalam komitmen organisasi diperlukan terutama pemimpin yang efektif. Kepemimpinan yang efektif bisa membantu organisasi untuk bisa bertahan dalam situasi ketidakpastian di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan di PT Matahari Department Store Depok Town Square. Selanjutnya, apa identifikasi dalam penulisan? Yang pertama, kenapa rendahnya komitmen yang dimiliki karyawan untuk loyal berada di perusahaan? Yang kedua, bagaimana hubungan antara pemimpin dan karyawan sehingga mengurangi dorongan karyawan untuk tetap berada di perusahaan? Yang ketiga, mengapa masih terdapat karyawan yang kurang efektif dan efisien dalam memanfaatkan jam kerja sehingga tidak menyelesaikan tugasnya? Selanjutnya, ada batasan dalam pembuatan laporan proposal. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu tentang gaya kepemimpinan kinerja karyawan di PT Matahari Department Store Depok Town Square. Dan selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Matahari Department Store Depok Town Square. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT Matahari Department Store Depok Town Square. Kegunaan penelitian. Yang pertama, kegunaan praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen PT Matahari Department Store Depok Town Square. Yang kedua, ada kegunaan teoritis. Memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat kepada mahasiswa dan peneliti lainnya yang ingin meneliti tentang gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.
Landasan teori kepemimpinan merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial. Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh para pakar menurut sudut pandang masing-masing. Didefinisikan tersebut menunjukkan adanya beberapa kesamaan. Menurut Yuki Dalam Gunawan, mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana tugas itu dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan. Menurut Kartono dalam Kumala, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Yang kedua ada kinerja karyawan. Definisi kerja. Menurut Priyansa, kinerja adalah perwujudan dan dari kemampuan dalam bentuk nyata atau merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari perusahaan. Yang berikutnya ada hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Contohnya, ketika pemimpin membuat aturan mengenai kedisiplinan dalam bekerja dan mengarahkan serta memperhatikan karyawannya dengan baik, maka ada pengaruh terhadap karyawan. Oke, saya lanjut ke metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Metode yang peneliti gunakan adalah metode survei dengan pendekatan korelasional. Penelitian survei mengilustrasikan prinsip-prinsip penelitian korelasional dan melengkapinya dengan cara yang tepat dan efektif untuk mendeskripsikan pemikiran, pendapat, dan perasaan. Berbagai survei berbeda dengan tujuan dan ruang lingkup, tetapi secara umum semuanya melibatkan sampling. Hasil yang diperoleh untuk suatu sampel yang dipilih dipergunakan untuk mendeskripsikan seluruh populasi objek penelitian. Survei juga melibatkan penggunaan suatu set pertanyaan awal yang pada umumnya berbentuk kuesioner. Sugiono 2014 mendeskripsikan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Sugiono, adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antara variabel melalui suatu pengujian, suatu perhitungan statistik di dalam hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima. Pada penelitian ini, metode deskriptif dan verifikatif digunakan untuk menguji apa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap sumber daya manusia, serta melakukan pengujian apakah hipotesis yang telah ditentukan diterima atau ditolak. Yang kedua, sumber data. Penelitian ini meneliti dua variabel, yaitu pengaruh gaya kepemimpinan variabel X dan variabel kinerja karyawan variabel Y. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan angket atau kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan dalam pengukuran tersebut adalah skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneliti. Yang ketiga ada tempat penelitian. Peneliti ini dilakukan di Matahari Department Store Depok Town Square yang beralamat di Jalan Margonda Raya, Blok Karet nomor 1, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat,
16424. Waktu penelitian. Lamanya waktu penelitian dan pengumpulan data, peneliti membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 5 bulan. Metode pengumpulan data. Teknik atau metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang tepat. Adapun teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data dari lapangan adalah 1. Wawancara. Peneliti melakukan wawancara kepada peserta didik untuk mengetahui jawaban langsung yang diutarakan oleh sumber daya manusia di PT Matahari Department Store. 2. Kuesioner angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawab. Sampel. Untuk mendapatkan data, penulis menyebarkan angket kepada seluruh sampel untuk dijawab, yang kemudian hasilnya dianalisis. Peneliti menyebarkan angket karena dalam penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan data mengenai pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran kewirausahaan. Menurut sejarawan, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat keseharian informan. Oke, yang selanjutnya dokumentasi merupakan pencatatan data-data yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan cara mengumpulkan data dari perusahaan, sekolah, kampus, literatur, buku-buku, laporan, dan catatan-catatan yang diperoleh dari perkuliahan di kampus, serta peneliti mempelajari berbagai literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data ini yang peneliti gunakan untuk memperoleh data-data tentang pengaruh gaya kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti, yang pertama analisis regresi, analisis korelasi produk momen, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Sekian presentasi seminar proposal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.